Kendal di pagi hari selalu menyimpan aroma yang khas. Dari kejauhan, hamparan kebun tebu tampak seperti lautan hijau yang berkilau disapu sinar matahari. Burung-burung kecil beterbangan dan suara langkah para pekerja pabrik gula terdengar beriringan dengan bunyi roda gerobak yang mengangkut batang-batang tebu segar. Pabrik gula tua peninggalan Belanda itu berdiri anggun meski cat dindingnya mulai kusam. Cerobong asapnya menjulang tinggi, seakan menjadi penanda kehidupan desa yang bergantung padanya. Bagi warga sekitar, pabrik itu bukan sekadar tempat bekerja. Ia adalah nadi ekonomi desa, sumber penghidupan sejak puluhan tahun lalu. Setiap musim giling tiba, desa mendadak ramai. Warung kopi buka lebih awal, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan suara mesin pabrik yang merongrong seperti nyanyian panjang, penanda kemakmuran. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada cerita-cerita lama yang masih berbisik pelan di telinga sebagian orang tua, tentang penjaga kebun, tentang manis gula yang tak selalu berasal dari tebu semata. Sebagian orang menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti. Sebagian lagi memilih diam, karena percaya ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan terlalu sering. Kereta ekonomi berhenti sebentar di stasiun kecil. Ardi menurunkan tas ranselnya sambil menghirup dalam-dalam udara Kendal yang hangat. Hari itu matahari bersinar terik, tapi angin semilir dari arah persawahan membuat panasnya tidak terlalu menyiksa. Ia menatap hamparan kebun tebu yang membentang luas, berderet rapi seolah tak ada ujungnya. Jadi ini Kendal, gumamnya pelan. Ia baru pertama kali datang ke daerah itu sebagai jurnalis sebuah media lokal. Tugasnya kali ini cukup sederhana, menulis artikel tentang sejarah pabrik gula tua peninggalan Belanda yang masih beroperasi. Redaksi berharap tulisannya bisa menarik pembaca, apalagi pabrik gula semacam itu sudah jarang ditemukan. Awalnya Ardi mengira ini sekadar liputan ringan, semacam jalan-jalan sambil menulis, tapi begitu menginjakkan kaki, ia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Di sepanjang jalan menuju desa, ia melihat gerobak kayu penuh batang tebu ditarik sapi, sementara anak-anak kecil berlari di sisi jalan sambil bersorak gembira. Aroma khas tebu, manis, agak sepat, tercium kuat. Ia sempat mampir di sebuah warung kopi kecil. "Mas baru ya?" Wartawan itu sapa pemilik warung, seorang bapak paruh baya dengan senyum ramah. Ardi tersenyum sopan. "Iya pak, saya Ardi, mau liputan tentang pabrik gula." "Oh, pabrik gula itu memang kebanggaan sini. Kalau musim giling begini desa rame mas. Buruh pada kerja, warung jadi laris, duit muter," jawab si bapak sambil menuangkan kopi hitam pekat. Ardi mencatat cepat dalam buku kecilnya. Ia suka mengawali liputan dengan mengobrol santai dengan warga. Biasanya dari sana selalu ada cerita menarik. Seorang ibu tua yang sedang membeli gula ikut nimbrung. "Mas, kalau tulis-tulis pabrik, jangan lupa sejarahnya panjang. Dari zaman Belanda udah berdiri." Tapi ia berhenti sebentar, seolah menimbang kata-kata. "Tapi apa bu?" tanya Ardi penasaran. Ibu itu hanya tersenyum samar. "Ah, cuma cerita orang tua, mas gak usah dipikir." Ardi mengangguk, meski justru kalimat samar itulah yang membuat rasa penasarannya tumbuh. Setelah beristirahat sejenak, ia melanjutkan perjalanan ke arah pabrik. Dari jauh, bangunan itu tampak megah sekaligus tua. Dindingnya bercat putih yang mulai mengelupas. Jendela-jendelanya tinggi, gaya khas kolonial Belanda. Cerobong asap menjulang seperti menara, menghembuskan kepulan putih yang membubung ke langit. Suara mesin giling terdengar bergemuruh, ritmis seperti detak jantung raksasa. Di pintu masuk, para buruh berjejer mendorong gerobak penuh tebu. Mereka bekerja cepat, keringat bercucuran, namun tetap sempat menyapa ramah. Ardi menyapa balik sambil mengamati detail aktivitas mereka. Baginya, semua itu terasa menarik. Irama kerja, suara keras mesin, aroma gula yang menyengat. "Selamat siang, mas. Nyari siapa?" tanya seorang pria tua berseragam lusuh, tampaknya mandor pabrik. "Saya Ardi pak, dari media lokal di Semarang, mau wawancara tentang sejarah pabrik ini," jawabnya sambil mengeluarkan kartu pers. "Oh iya, saya Surip, mandor di sini. Sudah kerja sejak muda mas.
Kalau soal cerita pabrik, banyak yang bisa saya ceritakan, kata Pak Surip sambil tertawa kecil. Ardi langsung bersemangat. Ia tahu, tokoh seperti inilah yang biasanya menyimpan banyak kisah menarik. Mereka lalu berjalan bersama menyusuri bagian luar pabrik. Pak Surip menjelaskan dengan penuh kebanggaan bagaimana pabrik ini bertahan sejak zaman Belanda, melewati masa perang, bahkan masih beroperasi hingga kini. Buruh di sini turun-temurun, Mas, dari bapak ke anak. Jadi jangan heran kalau orang-orang sini sangat menggantungkan hidup pada pabrik ini, jelasnya. Ardi menulis cepat, sementara matanya tak berhenti mengamati sekitar. Ia sempat melihat beberapa buruh meliriknya dengan tatapan aneh, seolah keberadaannya sebagai orang luar sedikit mengganggu. Namun ia memilih mengabaikan. Sore mulai merambat, suara jangkrik mulai terdengar dari kebun sekitar. Ardi menutup buku catatannya dan berterima kasih pada Pak Surip. Ia berencana kembali ke penginapan sederhana yang ia sewa di desa. Saat berjalan keluar, ia kembali mencium aroma gula yang begitu kuat. Aneh, manisnya terasa berlebihan, sampai membuat kepalanya sedikit pening di depan pabrik. Ia duduk sebentar sambil menghela napas. Saat itulah seorang pemuda buruh menghampirinya. Wajahnya masih muda, mungkin sebaya dengan Ardi. Mas wartawan ya? Tanyanya pelan. Iya, kenapa mas? Pemuda itu menunduk sebentar sebelum berbisik. Hati-hati kalau nulis tentang pabrik ini. Enggak semua yang manis itu beneran dari tebu. Ardi terdiam. Ia hendak bertanya lebih jauh. Tapi pemuda itu sudah buru-buru pergi, menyatu kembali dengan rombongan buruh lain. Malam itu, di kamar penginapan yang sederhana, Ardi merebahkan tubuhnya sambil menatap langit-langit. Suara pabrik masih samar terdengar dari kejauhan, seperti raungan mesin yang tak pernah berhenti. Ia membuka buku catatan dan menuliskan satu kalimat pendek. Kenapa gula di sini terlalu manis? Di luar kamar, angin malam bertiup membawa aroma tebu segar bercampur manis gula yang menusuk hidung. Entah kenapa, ada rasa asing yang membuat bulu kuduknya meremang. Keesokan paginya, udara kendal terasa lebih hangat. Matahari baru saja naik, dan kabut tipis perlahan terangkat dari kebun tebu di pinggir desa. Ardi sudah bersiap dengan buku catatan, kamera kecil, dan sebotol air mineral di tasnya. Ia berencana berkunjung lebih dalam ke pabrik gula, sesuai janji dengan Pak Surip semalam. Saat ia tiba di gerbang pabrik, suara mesin sudah menggema dari dalam. Suaranya keras, seperti raungan panjang yang tak pernah berhenti. Asap putih mengepul dari cerobong tinggi, berbaur dengan aroma tebu terbakar. Dari kejauhan, pabrik itu tampak seperti makhluk raksasa yang sedang bangun dan bekerja tanpa henti. Pagi Mas Ardi, sapa Pak Surip dengan senyum lebar. Meski usianya sudah lebih dari 50 tahun, tubuhnya masih tegap. Seragam lusuhnya berwarna coklat, topinya miring, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Pagi, Pak Surip, jawab Ardi sambil menjabat tangan kasar itu. Saya jadi makin penasaran setelah lihat dari luar kemarin. Kalau gitu ayo, saya tunjukkan. Pabrik ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Banyak yang bilang ini peninggalan Belanda yang paling berharga di Kendal, katanya sambil berjalan. Mereka memasuki halaman pabrik. Puluhan buruh tampak sibuk. Ada yang memotong batang tebu, ada yang mengangkut dengan gerobak besi, ada pula yang mengawasi mesin giling. Suasana riuh, penuh teriakan, bunyi logam beradu, dan dengungan mesin yang seperti tidak mengenal lelah. Ardi terpesona. Ia mengambil beberapa foto, mencoba menangkap kesibukan itu. Setiap jepretan terasa seperti lukisan hidup. Keringat buruh yang bercucuran, wajah-wajah letih namun penuh semangat, dan asap yang mengepul dari mesin. Mas tahu nggak? Kata Pak Surip sambil menunjuk bangunan utama. Dulu waktu pertama kali dibangun, pabrik ini dikerjakan oleh buruh Romusha. Banyak yang jatuh sakit, bahkan meninggal. Tapi pabrik tetap berdiri sampai sekarang. Ardi menulis cepat. Apa pabrik ini pernah berhenti beroperasi, Pak? Hampir nggak pernah, jawabnya. Kalau ada perbaikan besar, ya sebentar. Tapi entah kenapa, pabrik ini selalu saja kembali beroperasi. Bahkan waktu krisis, orang bilang pabrik ini nggak pernah rugi. Ardi menatap heran. Ia tahu industri gula sering naik turun, apalagi bersaing dengan pabrik modern lain. Itu luar biasa, Pak. Apa rahasianya? Pak Surip tersenyum, tapi matanya tak ikut tersenyum. Rahasia?
Mungkin karena tanah di sini subur, tebu cepat tumbuh, hasilnya selalu manis. Mereka berjalan masuk ke ruang mesin. Begitu melewati pintu besi besar, suara raungan terdengar semakin jelas. Ardi merasa seperti masuk ke perut raksasa. Mesin-mesin tua berwarna hijau tua masih beroperasi dengan baik, meski catnya mulai mengelupas. Roda gigi besar berputar pelan, tapi mantap. Rantai-rantai berderak, dan batang tebu yang masuk ke gilingan terdengar berderit keras sebelum hancur menjadi ampas. Aroma manis menyengat, langsung menusuk hidung. Begitu pekat sampai membuat kepala Ardi sedikit berputar. Ia menarik napas dalam, mencoba membiasakan diri. Wah, baunya kuat sekali, Pak. Pak Surip tertawa kecil. Kalau orang luar biasanya gitu, Mas. Buruh di sini sudah terbiasa, kata mereka. Makin manis baunya, makin manis hasil gulanya. Ardi menatap cairan kental yang mengalir dari mesin, berwarna kecoklatan, kemudian masuk ke wadah besar untuk diproses lebih lanjut. Ia mengagumi cara kerja pabrik itu. Meski ada sesuatu yang terasa janggal, aroma manis itu terlalu kuat. Seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar tebu. Di salah satu sudut, Ardi melihat beberapa buruh bekerja tanpa banyak bicara. Wajah mereka serius, langkah mereka cepat, seolah tahu persis apa yang harus dilakukan. Namun, ada momen singkat ketika salah seorang buruh menatapnya lama dengan ekspresi aneh. Tatapan itu dingin, hampir menakutkan, tapi segera hilang ketika buruh itu kembali menunduk dan bekerja. Pak, buruh di sini sepertinya disiplin sekali, ya? Komentar Ardi. Ya, mereka memang terbiasa. Di sini kerja keras jadi bagian hidup. Tapi Pak Surip terhenti sebentar, lalu menghela napas. Sudahlah, Mas pasti cuma butuh cerita sejarah pabrik kan? Ardi menangkap nada ragu itu. Tapi ia memilih tidak mendesak dulu. Ia tahu, terkadang jawaban yang lebih jujur akan keluar sendiri jika ia sabar. Mereka kemudian menuju ruang pengemasan. Gula yang sudah diproses dimasukkan ke karang-karang gereng besar dengan tulisan mencolok. Gula kendal manis asli. Puluhan karung disusun rapi, siap dikirim ke berbagai kota. Para pekerja tampak bangga setiap kali melihat tumpukan itu semakin tinggi. Mas, gula dari sini terkenal. Katanya rasanya lebih manis dibanding pabrik lain. Banyak yang nyari khusus gula kendal ini. Jelas Pak Surip. Ardi mencatat dengan cepat. Lebih manis dari biasanya. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia teringat ucapan buruh muda kemarin. Gak semua yang manis itu beneran dari tebu. Hari semakin siang, matahari mulai terik, dan suara mesin semakin bising. Ardi memutuskan untuk keluar sebentar, mencari udara segar. Dari halaman pabrik, ia menatap cerobong asap yang menjulang tinggi. Entah kenapa, dari sudut tertentu, cerobong itu terlihat seperti menara penjaga yang angker. Seorang anak kecil yang sedang berlari di luar pabrik, berhenti sebentar, menatap Ardi, lalu berkata polos, Mas, jangan lama-lama di pabrik itu, nanti bisa ketemu Nyai Tebu Ireng. Ardi terkejut, siapa itu Dik? Anak itu hanya tertawa kecil, lalu berlari lagi sambil membawa sebatang tebu di tangannya. Ardi memetok, nama itu lagi, Nyai Tebu Ireng. Pertama kali ia dengar dari bisikan samar, kini dari mulut seorang anak kecil. Ia belum tahu siapa sosok itu sebenarnya, tapi jelas nama tersebut bukan sekadar dongeng biasa. Menjelang sore, Ardi berpamitan pada Pak Surip. Terima kasih banyak Pak, sudah diantar keliling, saya dapat banyak bahan untuk tulisan. Pak Surip mengangguk, sama-sama Mas, kalau besok ada waktu, datang lagi saja, masih banyak yang bisa dilihat. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, langkah Ardi terasa berat. Di kepalanya, ada dua hal yang berputar-putar. Aroma gula yang terlalu manis, dan nama yang kembali disebut orang. Nyai Tebu Ireng. Malam itu, saat ia menulis catatan, kalimatnya sederhana, tapi membuat dirinya sendiri gelisah. Gula di sini manis, tapi ada rasa pahit yang tersembunyi. Musim giling di Kendal ternyata bukan sekadar proses pabrik bekerja. Bagi warga desa, musim ini seperti pesta panjang yang membawa kehidupan. Sejak pagi hari, jalanan kecil menuju pabrik dipenuhi deretan gerobak penuh batang tebu, ditarik sapi atau didorong dengan tenaga manusia. Suara roda kayu berderit
bercampur dengan teriakan buruh yang saling menyemangati. Di kiri kanan jalan, warung-warung sederhana tampak lebih ramai dari biasanya. Aroma kopi hitam, gorengan, dan nasi megono menyeruak ke udara. Anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa potongan tebu muda untuk dikunyah. Bibir mereka lengket oleh air manis. Suasana desa yang biasanya tenang kini mendadak riuh dan penuh warna. Ardi berjalan pelan di tengah keramaian itu. Kamera kecil di tangannya sibuk merekam setiap detail. Wajah buruh yang basah oleh keringat, tangan kasar yang memegang erat batang tebu, serta tawa anak-anak yang tanpa beban. Sesekali ia berhenti, menanyakan hal kecil pada warga yang ditemuinya. Kalau musim giling begini, desa jadi ramai sekali ya Bu? Tanyanya pada seorang penjual gorengan. Ya jelas Mas, jawab si ibu sambil tersenyum. Kalau nggak ada pabrik, sepi. Pabrik ini yang bikin kami bisa hidup. Suami saya kerja di sana, anak saya juga. Jadi tiap musim giling, alhamdulillah dapur kami nggak kosong. Ardi mencatat cepat sambil membeli tempe mendoan hangat. Ia semakin menyadari betapa dalamnya ketergantungan warga pada pabrik gula itu. Siang harinya, Ardi masuk ke halaman pabrik lagi. Di sana suasana jauh lebih sibuk dibanding kemarin. Truk-truk besar ikut datang, membawa muatan tebu dari kebun yang lebih jauh. Buruh bekerja bergantian. Ada yang memotong, ada yang memasukkan ke mesin, ada yang mengangkut ampas. Mesin-mesin tua meraung tanpa henti, membuat tanah bergetar. Ardi sempat berbincang dengan beberapa buruh muda yang sedang beristirahat di bawah pohon besar dekat pagar pabrik. Mereka duduk bersila, minum air dari botol plastik, wajah mereka penuh debu dan keringat. Mas wartawan ya? Tanya salah satu dari mereka. Iya, saya Ardi. Lagi bikin liputan soal sejarah pabrik ini. Kalau boleh, saya pengen tahu bagaimana rasanya kerja di sini. Buruh itu tertawa kecil. Rasanya capek jelas Mas, tapi kalau nggak kerja, ya nggak makan. Semua orang sini udah biasa kerja di pabrik. Dari kecil juga lihat bapak, kakek, semuanya kerja tebu. Yang lain menimpali, suaranya lebih pelan, seolah takut didengar. Tapi kadang ada yang nggak balik Mas. Ardi mengernyit. Maksudnya, buruh itu saling pandang dengan teman-temannya. Lalu salah satunya menepuk bahu si pembicara. Udah, jangan ngawur, ntar Mas wartawan bingung. Tapi Ardi sudah terlanjur penasaran, kenapa bisa nggak balik? Tanyanya hoti-hoti. Buruh itu menunduk, suaranya nyaris berbisik. Ada yang dibilang kecelakaan, ada juga yang katanya diambil. Ardi menegaskan. Namun sebelum jawaban keluar, peluit panjang dari dalam pabrik terdengar. Mereka semua serentak berdiri, meraih topi lusuh, dan kembali bekerja. Tinggallah Ardi sendirian di bawah pohon besar itu. Dengan segudang pertanyaan yang menggantung, sore harinya, ia kembali ke penginapan. Di teras, beberapa orang tua duduk sambil merokok, menatap pabrik dari kejauhan. Asap dari cerobong terlihat jelas, berwarna abu-abu pekat, melawan cahaya senja. Ardi mendekat, mencoba berbasa-basi. Ramai sekali kalau musim giling ya Pak. Salah satu dari mereka, kakek dengan rambut putih lebat, menjawab singkat. Iya Ram, tapi rame itu ada bayarnya. Ardi tersenyum sopan. Maksudnya gimana Pak? Kakek itu menatapnya lama, matanya keriput tapi tajam. Mas, cuma nulis sejarah kan? Ya sudah, tulis saja yang bagus-bagus. Jangan ikut campur terlalu dalam. Pabrik itu sudah ada sebelum Mas lahir, dan akan terus ada setelah Mas nggak ada. Kalimat itu membuat udara sore terasa lebih dingin. Ardi menelan ludah, lalu hanya mengangguk kecil. Ia tahu percakapan itu tidak bisa dipaksakan. Malam tiba, suara pabrik masih terdengar samar dari kejauhan, seolah raungan yang tak pernah berhenti. Di penjenapan, Ardi mencoba menyusun catatan. Ia menulis tentang keramaian musim giling, tentang kehidupan warga yang bergantung pada pabrik, tentang waring-waring yang penuh, dan anak-anak yang tertawa riang. Semuanya tampak indah jika dilihat di permukaan. Namun, ada catatan kecil yang ia tulis terpisah, dengan huruf lebih kecil. Ada cerita tentang buruh yang tidak kembali, disebut kecelakaan, atau diambil. Siapa yang mengambil? Saat ia menutup buku,
Angin malam bertiup kencang. Dari jendela kamarnya, ia melihat pabrik masih terang benderang. Di kejauhan, bayangan cerobong menjulang, seperti menara hitam di bawah cahaya bulan. Sesaat, ia merasa melihat siluet perempuan berdiri di puncaknya. Rambutnya tergerai panjang tertiup angin. Ardi cepat-cepat mengucek mata. Saat dilihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Mungkin cuma bayangan, gumamnya, sambil mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya masih berdiri, hingga ia tertidur malam itu. Pagi itu, udara kendal terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di daun-daun tebu yang berderet di pinggir jalan. Ardi memutuskan untuk pergi ke kantor kecil yang berada di sisi depan pabrik. Bangunan tua peninggalan kolonial, dindingnya masih kokoh, walau catnya mulai mengelupas. Disinilah, menurut cerita beberapa warga, tersimpan arsip lama tentang perjalanan pabrik gula itu. Saat ia melangkah masuk, bau kertas tua langsung menyergap hidungnya. Lemari-lemari kayu berisi map lusuh berjajar rapi, meski tampak jarang dibuka. Seorang pria paruh baya dengan kemeja kusam menyapanya. "Cari apa, Mas?" tanyanya ramah. "Saya Ardi, jurnalis. Saya sedang menulis soal sejarah pabrik ini. Katanya, ada arsip lama yang masih disimpan di sini." Pria itu mengangguk. "Ada, Mas, tapi nggak semua orang tertarik membacanya. Kalau mau lihat, silakan. Tapi jangan lupa dikembalikan seperti semula." Ardi mengucapkan terima kasih, lalu mulai membuka beberapa map tebal. Awalnya ia hanya menemukan dokumen biasa, laporan panen, catatan distribusi gula, hingga data pegawai zaman dulu. Tapi semakin dalam ia membaca, semakin banyak hal ganjil yang muncul. Ada catatan tentang kecelakaan kerja yang tercatat hampir setiap musim giling. Entah buruh yang tergiling mesin, entah jatuh di kolam penampungan. Tapi yang membuat Ardi heran, kasus-kasus itu nyaris selalu terjadi pada tanggal yang sama. Menjelang bulan purnama pertama musim giling, ia menyalin beberapa catatan penting ke bukunya. 1937. Buruh hilang saat bekerja malam, diduga jatuh ke mesin giling. Tubuh tidak ditemukan. 1954. Kecelakaan kerja, korban hanya menyisakan topi di dekat gilingan. 1989. Buruh menghilang. Laporan ditutup dengan alasan pulang tanpa izin. Ardi Mengerniet. Semakin dibaca, pola itu semakin jelas. Seakan-akan setiap generasi, pabrik ini selalu memakan satu atau dua orang. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Ardi met, seorang perempuan tua, mungkin berusia lebih dari 60, berdiri di dekat pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Mas, jangan baca terlalu dalam," ucapnya lirih. Ardi kaget. "Maaf, Ibu, saya hanya ingin tahu sejarah pabrik." Perempuan itu masuk perlahan, duduk di kursi kayu. "Saya dulu pernah kerja di sini, puluhan tahun lalu. Banyak hal yang orang-orang pilih diamkan. Kalau Mas tulis apa adanya, mungkin gak semua orang suka." Ardi menutup map, mencoba bersikap sopan. "Ibu maksud soal buruh yang hilang itu?" Perempuan itu menatapnya lama. "Bukan hilang, Mas. Mereka diambil. Ada yang menjaga manisnya gula ini. Namanya Nyai Tebu Ireng. Orang bilang, beliau cantik, tapi berbahaya. Setiap musim giling, selalu ada tumbal. Kalau tidak, tebu jadi kering, gula jadi pahit." Ardi terdiam. Nama itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia memang pernah mendengar sekilas mitos itu dari warga. Tapi, baru kali ini ada yang mengucapkannya dengan tegas. "Ibu percaya dengan itu?" tanyanya hati-hati. Perempuan tua itu tersenyum miris. "Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Buruh yang kerja malam, tiba-tiba teriak, lalu hilang begitu saja. Hanya ada bercak darah di lantai. Besoknya, gula yang keluar lebih manis dari biasanya." Ardi mencatat setiap kata. Hatinya berdebar, antara percaya dan ragu. Namun logikanya masih berusaha mencari penjelasan rasional. Setelah perempuan itu pergi, Ardi kembali menekuni arsip. Ia menemukan satu hal yang membuatnya semakin resah. Ada laporan dari tahan-tahan berbeda, tapi tulisannya hampir sama. Seakan dibuat dengan pola yang sama pula. Korban hilang, tidak ditemukan. Produksi meningkat, seolah-olah kehilangan nyawa manusia
hanyalah catatan kecil dalam keberhasilan produksi gula. Sore harinya, Ardi memutuskan berjalan ke desa lagi. Ia ingin menguji cerita itu ke warga lain. Di warung kopi, ia bertemu seorang pemuda yang juga buruh pabrik. "Mas, benar nggak kalau sering ada buruh yang hilang?" tanya Ardi langsung. Pemuda itu terlihat gugup, menoleh kanan kiri sebelum menjawab. "Saya nggak tahu mas, tapi bapak saya dulu bilang, jangan pernah kerja malam pas bulan purnama. Katanya suka ada yang dipanggil sama Nyai." "Dipanggil?" "Ya, dipanggil ke tempatnya." "Enggak, balik lagi. Kalau ada yang hilang, biasanya besok gula tambah manis. Orang-orang sini udah biasa. Anggap saja sudah takdir." Ardi menutup buku catatannya. Ia merasa tubuhnya merinding. Malam purnama pertama musim giling hanya tinggal beberapa hari lagi. Dan berdasarkan pola arsip, kemungkinan besar sesuatu akan terjadi lagi di kamar penginapan malam itu. Ardi duduk lama di depan meja kecil, menatap katitan-katitan yang sudah ia kumpulkan. Suara mesin pabrik terus berdengung dari kejauhan, seperti denyut jantung yang tidak pernah berhenti. Ia menuliskan kalimat terakhir di halaman bukunya. Jejak yang hilang bukan sekadar cerita. Ada pola, ada korban, ada sesuatu yang disembunyikan. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Ardi menutup bukunya, lalu menatap keluar jendela. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya menyinari cerobong tinggi pabrik gula. Untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang berdiri di dekat cerobong itu, melambai ke arahnya. Ardi cepat-cepat menutup tirai, tapi hatinya tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar bahaya yang menunggu. Hari itu, desa terasa lebih sibuk dari biasanya. Suara mesin pabrik menggema sejak pagi, tanda musim giling mencapai puncaknya. Jalan-jalan kecil dipenuhi gerobak tebu sapi-sapi kelelahan, dan buruh yang berteriak memberi abak. Bau manis bercampur debu tebu memenuhi udara. Ardi berjalan di tengah hiruk pikuk itu dengan hati yang gelisah. Ia tahu, malam nanti bulan purnama pertama musim giling akan muncul. Dari arsip yang ia pelajari, hampir setiap tahun selalu ada kejadian aneh di malam itu. Siang menjelang sore, ia sengaja menemui beberapa buruh yang sedang beristirahat. Mereka tampak lesu, tubuh penuh keringat, tapi masih sempat bercanda. Ardi duduk di dekat mereka, mencoba mengajak ngobrol. "Kalau malam purnama, pabrik tetap kerja ya?" tanyanya. Seorang buruh muda menjawab sambil tersenyum kecut. "Ya tetap mas, mesin gak boleh berhenti. Tapi biasanya yang shift malam agak waspada." "Kenapa?" Buruh itu menoleh sebentar ke arah pabrik, lalu menurunkan suaranya. Katanya, kalau malam purnama suka ada yang hilang. Tapi ya, orang sini sudah biasa. Kalau rezeki manis, pasti ada harga yang dibayar. Ardi menggor niat. Rasa penasaran bercampur resah. Ia mencoba menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Menjelang malam, Ardi kembali ke penginapan. Dari jendela, ia bisa melihat langit mulai cerah. Bulan bundar perlahan muncul. Cahaya putihnya jatuh di atap pabrik dan ladang tebu yang terbentang luas. Suara mesin terdengar lebih keras dari biasanya, seakan-akan menyatu dengan detak jantung malam. Namun rasa ingin tahu mendorongnya. Ia tak bisa hanya duduk diam. Dengan kamera kecil dan buku catatan di tas, Ardi melangkah ke arah pabrik. Saat ia sampai di dekat pagar, suasana terasa berbeda. Tidak seramai siang, tapi juga tidak benar-benar sepi. Beberapa buruh berjaga, sebagian bekerja, tapi wajah mereka terlihat lebih tegang. Lampu-lampu temaram menyinari mesin giling, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak di tanah. Ardi memperhatikan seorang mandor yang sibuk memberi perintah. Ia mendekat, pura-pura hanya ingin meliput. "Pak, apakah pabrik memang harus kerja semalam suntuk?" Mandor itu menatapnya singkat, lalu mengangguk. "Betul, mesin gak boleh berhenti. Kalau berhenti, produksi bisa rusak. Lagi pula, tebu gak bisa disimpan lama, harus segera digiling." Ardi main ketot, tapi ia merasa jawaban itu belum menyentuh inti. Ada sesuatu yang disembunyikan. Waktu bergulir, bulan purnama semakin tinggi. Sinarnya jatuh tepat di halaman pabrik. Suara jangkrik bercampur dengan deru mesin
menciptakan suasana ganjil. Ardi bersembunyi di balik tumpukan karung ampas tebu, mencoba mengamati lebih dekat. Hampir tengah malam, tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam pabrik. Suara itu melengking, membuat bulu kuduk merinding. Beberapa buruh berlarian, tapi tidak ada yang tampak benar-benar panik. Seolah mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Ardi menahan napas. Dari celah, ia melihat seorang buruh muda yang tadi sempat berbincang dengannya, kini tergeletak di dekat mesin. Tubuhnya bergetar, wajah pucat, mulutnya menggumam sesuatu yang tidak jelas. Seorang buruh lain berteriak, "Cepat tarik dia! Jangan sampai masuk ke mesin." Dua orang segera menarik tubuh pemuda itu. Tapi anehnya, kakinya seperti tertahan. Ardi jelas-jelas melihat ada sesuatu yang seperti bayangan hitam membelit pergelangan kakinya. Menariknya perlahan ke arah mesin giling. Ardi tertegun. "Astaga," gumamnya lirih. Beberapa buruh lain berteriak membaca doa, sementara yang lain hanya menunduk, tidak berani menatap. Setelah tarikan keras, tubuh pemuda itu akhirnya berhasil diselamatkan. Ia pingsan, wajahnya masih penuh ketakutan. Mandor datang, mengibas tangannya. "Sudah, bawa dia keluar. Jangan banyak omong." Suasana kembali hening. Mesin terus berputar, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ardi gemetar. Apa yang barusan ia lihat bukan sekadar kecelakaan biasa. Bayangan itu jelas bukan ilusi. Ia menutup mulut, berusaha menahan degup jantung. Ia mengikuti dengan dayam-dayum saat pemuda yang pingsan dibawa keluar pabrik. Beberapa orang membaringkannya di dekat pos jaga. Satu orang tua berbisik, "Untung masih selamat. Kalau sampai banner-banner diambil, gak ada yang bisa mengembalikannya." Ardi menelan ludah. Kata-kata itu membuat rasa takutnya semakin nyata. Ia ingin mendekat, ingin bertanya, tapi nalurinya menahan. Malam itu terlalu berbahaya untuk banyak bicara. Sekitar pukul 2 dini hari, Ardi memutuskan kembali ke penginapan. Kakinya terasa berat, pikirannya kacau. Saat melewati jalan setapak di samping ladang tebu, ia menoleh sekilas. Di kejauhan, di antara batang-batang tebu yang bergoyang, diterpa angin malam, ia melihat sosok perempuan berkulit gelap, rambut panjang terurai. Berdiri dia menatap ke arahnya. Gaunnya tampak samar, seperti kabut yang bergerak bersama angin. Senyumnya tipis, membuat darah Ardi serasa berhenti mengalir. Ardi membeku, lalu mengedipkan mata. Sosok itu menghilang begitu saja. Hanya ada ladang tebu yang berdesir dalam cahaya bulan. Ia berlari sekuat tenaga menuju penginapan, menutup pintu kamar rapat-rapat, lalu jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya masih gemetar. Malam itu, ia menulis di catatan terakhir sebelum tertidur dengan resah, "Aku melihatnya, Nyai Tebu Ireng. Dia nyata." Malam purnama pertama sudah mengambil korban, meski kali ini berhasil diselamatkan. Pertanyaannya, siapa yang akan banner-banner hilang berikutnya? Pagi, setelah malam purnama pertama terasa muram. Burung-burung yang biasanya riuh di pohon jati di pinggir desa, terdengar lebih jarang berkicau. Udara juga terasa lebih berat. Ardi bangun dengan mata sembab. Sisa rasa takut semalam masih melekat di penjenepen. Ia mendengar bisik-bisik dari beberapa tamu lain. Katanya ada buruh yang sakit keras setelah kerja malam, ujar seorang bapak tua sambil menyeruput kopi. Untung masih selamat. Kalau enggak, pasti sudah diambil. Ardi terdiam, pura-pura sibuk menulis. Ia tahu siapa yang dimaksud. Pemuda yang semalam hampir terseret ke mesin, tapi hatinya lebih resah. Karena dari catatan yang ia pelajari, biasanya ada korban lain setelah kejadian pertama. Ia memutuskan kembali ke pabrik siang itu. Suasana tampak normal, terlalu normal. Mesin tetap berderu, truk dan gerobak hilir mudik. Buruh bekerja seperti biasa, seolah kejadian semalam tak pernah ada. Namun Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Wajah para buruh tampak lebih kaku. Mereka bekerja dengan cepat, tanpa banyak bicara. Sesekali pandangan mereka tertuju ke cerobong pabrik yang mengepulkan asap hitam, lalu segera berpaling. Ardi mendekati seorang mandor yang kemarin sempat ia lihat. "Pak, bagaimana kondisi buruh yang semalam jatuh sakit?" Mandor itu menatapnya singkat, dingin. "Sudah dibawa pulang keluarganya. Tidak usah dicampuri."
Fokus saja sama tulisan Mas. Jawaban itu jelas-jelas menutup pintu percakapan. Ardi menghela napas, lalu berkeliling sendiri. Sore menjelang malam, ia kembali menyusuri arsip di kantor pabrik. Tumpukan map tua seakan memanggilnya untuk mencari jawaban. Kali ini, ia menemukan sebuah catatan berbeda. Laporan internal tanpa tanda tangan resmi, tulisan tangan yang tergesa-gesa berbunyi, "Satu korban tidak cukup. Jika tumbal tidak terpenuhi, mesin bisa rusak. Panen gagal." Nyai meminta yang lain. Ardi tersikat. Tangannya gemetar saat menyalin kalimat itu. Kata-kata itu menjelaskan pola yang ia lihat. Korban pertama hanyalah awal, akan ada korban kedua. Malam itu, bulan masih bulat sempurna. Angin bertiup lebih kencang, membuat daun tebu bergesek-gesek, seperti suara bisikan. Ardi tidak bisa tinggal diam di kamar. Ia kembali berjalan ke arah pabrik, meski nalurinya berteriak agar ia menjauh. Di dekat pagar, suasana terasa lebih tegang dari semalam. Beberapa buruh terlihat mondar-mondir dengan wajah pucat. Ardi bersembunyi di balik semak, menunggu dan mengamati. Tengah malam, suara gaduh terdengar dari arah gilingan. Seorang buruh berteriak, "Tolong, ada yang jatuh." Ardi segera menajamkan pandangan. Di bawah cahaya lampu minyak, ia melihat seorang buruh tua terseret ke arah mesin. Tangannya berusaha meraih sesuatu, tapi tubuhnya seperti ditarik kekuatan tak kasat mata. Buruh lain mencoba menolong, tapi tiba-tiba terdengar suara gemeretak dari mesin. Diikuti teriakan panjang yang mengguncang seluruh pabrik. Hening. Beberapa detik kemudian, mesin kembali berputar seperti biasa, tapi tubuh buruh itu sudah tidak ada. Hanya topi lusuh yang tertinggal, tergeletak di lantai basah bercampur tetesan cairan merah gelap. Ardi menutup mulut dengan tangannya nyaris muntah. Ia tahu, ia baru saja menyaksikan korban kedua. Tidak ada yang berani bersuara keras. Beberapa buruh hanya menunduk. Ada yang berdoa lirih, ada pula yang pura-pura sibuk bekerja lagi. Mandor hanya memberi instruksi singkat. "Buang topinya, jangan ada yang cerita keluar. Ingat, kalau ada masalah, semua ikut kena." Ardi mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Hatinya dipenuhi campuran rasa takut dan marah. Bagaimana mungkin sebuah nyawa diperlakukan seolah tidak penting? Bagaimana mungkin pabrik terus beroperasi seakan tak terjadi apa-apa? Ia berlari kembali ke penginapan, menulis dengan tergesa-gesa di bukunya. Tumbal kedua sudah jatuh. Buruh tua hilang tanpa jejak. Pabrik menutupinya dengan diam. Semua orang seakan tahu, tapi memilih bungkam. Ini bukan lagi sekadar mitos, ini kenyataan. Ardi menatap tulisannya, lalu menutup buku dengan keras. Ia sadar, semakin jauh ia menggali, semakin besar risiko yang menantinya. Tapi ia juga tahu satu hal. Jika ia berhenti sekarang, cerita ini akan hilang ditelan waktu seperti para korban sebelumnya. Namun malam itu belum berakhir. Saat Ardi mencoba tidur, ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Pelan, berulang, seperti seseorang yang ingin masuk. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri mendekat. Di balik koka, ia melihat wajah perempuan berkulit gelap dengan mata tajam bercahaya. Rambut panjang terurai, tersenyum samar. Ardi terlonjak mundur. Tapi saat ia berkedip, sosok itu lenyap, hanya menyisakan embun di jendela. Ia jatuh terduduk, tubuh gemetar. Dalam hatinya, ia tahu, Nyai Tebu Ireng kini menyadari keberadaannya. Dan mungkin, ia juga sudah menjadi bagian dari permainan tumbal itu. Pagi di Kendal tampak biasa saja. Matahari muncul dari balik bukit. Sinarnya jatuh ke ladang tebu yang menguning. Anak-anak masih berlarian, pedagang menjajakan gorengan, dan suara ayam bersahut-sahutan. Tetapi bagi Ardi, semuanya terasa berbeda. Dunia di sekelilingnya seolah berubah setelah ia melihat korban kedua malam tadi. Ia duduk di teras penginapan, membuka buku catatan. Tangannya masih gemetar ketika menulis. 2 korban sudah jatuh. Semua ditutup. Tidak ada berita, tidak ada laporan polisi. Seakan-akan nyawa manusia hanya bagian dari mesin pabrik. Ardi tahu, ia harus menggali lebih dalam. Dan satu-satunya jalan adalah melalui para mandor. Orang-orang yang selama ini tampak mengatur para buruh dengan sikap keras dan penuh rahasia.
Siang itu, Ardi sengaja menghampiri salah satu mandor yang pernah ia lihat, bernama Pak Surono. Lelaki berusia 50-an itu berperawakan besar, wajahnya keras, dengan mata yang selalu menatap tajam. Ardi menemuinya di warung kopi dekat pabrik. "Pak Surono, boleh saya ngobrol sebentar? Saya sedang riset soal pabrik ini," kata Ardi hoti-hoti. Mandor itu mengangguk singkat, duduk, lalu memesan kopi pahit. "Apa yang mau ditulis?" "Soul Siege." "Tulis saja. Bagus-bagus, jangan bikin masalah." Ardi menimbang kata-katanya. "Saya hanya ingin tahu, kenapa setiap musim giling selalu ada buruh yang hilang?" "Saya menemukan catatan lama di arsip pabrik. Polanya jelas." Pak Surono menatap tajam, lalu tersenyum tipis. "Masih muda, tapi berani. Tapi hati-hati, kalau terlalu banyak tahu, bisa-bisa ikut hilang." Ardi menelan ludah. "Pak, kalau memang benar ada yang menghilang, apa tidak sebaiknya diceritakan? Orang-orang berhak tahu." Mandor itu mendekat, suaranya merendah. "Mas, dengar baik-baik. Pabrik ini bukan sekadar mesin penggiling tebu. Ada sesuatu yang lebih besar yang menjaganya. Dari dulu, sejak zaman Belanda, sudah ada perjanjian. Kami hanya menjalankan apa yang sudah diwariskan." Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Dengan siapa?" Pak Surono menatap keluar jendela warung, ke arah cerobong pabrik yang mengepulkan asap. "Dengan yang disebut orang-orang sebagai Nyai Tebu Ireng. Dia yang membuat gula dari pabrik ini tetap manis. Dia yang menjaga agar panen tidak gagal. Tapi ada syaratnya. Selalu ada syarat." Ardi menendok, mencatat cepat. "Syarat itu tumbal." Mandor itu tidak menjawab. Ia hanya menyesap kopinya, lalu berdiri. "Saya sudah bicara terlalu banyak. Jangan tanya lagi, Mas. Anggap saja ini peringatan. Kalau Mas terus ikut campur, saya tidak bisa menjamin keselamatan." Ardi mencoba menahan, tapi Pak Surono sudah melangkah pergi, meninggalkan aroma kopi pahit yang menggantung. Sore hari, Ardi kembali ke kantor arsip, berharap menemukan bukti lain. Di antara tumpukan map, ia menemukan sebuah dokumen baru, lebih modern, dengan logo perusahaan dan tanda tangan basah. Isi dokumen itu mengejutkan. Laporan produksi tahun lalu, dengan catatan tambahan di pojok kertas, "Produksi stabil, 2 korban sudah cukup, pesugihan aman, lanjutkan seperti biasa." Ardi memandang kertas itu lama. Ini bukan sekadar mitos turun-temurun. Ada orang yang benar-benar mencatat, merencanakan, bahkan mengawasi berjalannya tumbal. Malam itu, Ardi kembali ke penginapan dengan pikiran berkecamuk. Ia duduk di teras, mencoba mengurai benang kusut dalam kepalanya. Lalu, tiba-tiba seorang pemuda buruh yang pernah ia ajak bicara datang mendekat. "Mas Ardi, saya tahu Mas sedang cari tahu soal pabrik. Saya mau cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa," ujarnya dengan wajah ketakutan. Ardi mengangguk. Apa yang kamu tahu?" Pemuda itu menelan ludah. "Setiap tahun, sebelum musim giling, mender-mender itu kumpul di dalam pabrik. Mereka bikin semacam ritual. Katanya untuk minta restu supaya panen berhasil. Tapi sebenarnya, itu saat mereka menentukan siapa yang jadi korban." Ardi terperanjat. "Kamu yakin?" Pemuda itu mengangguk cepat. "Bapak saya dulu buruh juga. Pernah dengar percakapan mandor. Mereka yang pilih. Kalau ada buruh yang dianggap lemah, sakit, atau tidak berguna, biasanya namanya masuk daftar. Itu bukan kebetulan." Ardi merasakan perutnya mual. Jadi para mandor bukan hanya saksi, tapi pelaksana. Mereka memilih siapa yang akan diberikan pada Nyai Tebu Ireng. Pemuda itu menatap ke arah pabrik. Suaranya nyaris berbisik. "Mas, kalau Mas terus gali lebih dalam, nama Mas bisa masuk daftar juga." Malam semakin larut. Ardi tidak bisa tidur. Dari jendela kamarnya, ia melihat bayangan perempuan berkulit gelap berdiri di ujung jalan. Rambut panjangnya tertiup angin malam. Kali ini, sosok itu tidak menghilang. Ia hanya berdiri diam, seolah menunggu. Ardi cepat-cepat menutup tirai, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, ancaman bukan hanya datang dari makhluk gaib, tapi juga dari manusia, para mandor dan pemilik pabrik yang punya kepentingan menjaga pesugihan tetap berjalan.
Di buku catatannya, ia menulis dengan tangan gemetar. Rahasia mandor terbuka. Mereka yang memilih korban. Mereka yang melindungi perjanjian. Nyai, Tebu Ireng hanya eksekutor. Sebenarnya, manusia yang lebih menakutkan. Angin malam kendal berhembus pelan, membawa aroma tebu yang dipotong setengah matang, dan asap pabrik yang terus mengepul. Dari kamarnya di penginapan, Ardi tak bisa memejamkan mata. Bayangan sosok perempuan berkulit gelap yang tadi malam berdiri di ujung jalan, terus menghantui pikirannya. Lebih buruk lagi, ucapan pemuda buruh yang memperingatkannya soal daftar korban, membuat tidurnya benar-benar hilang. Ia membuka buku catatannya, menuliskan dengan tangan bergetar. Mereka memilih korban, mereka memutuskan siapa yang layak hilang. Apakah aku salah satunya? Pagi hari, Ardi memberanikan diri kembali ke pabrik dengan dalih wawancara. Namun kali ini, ia tak lagi masuk lewat jalur resmi. Ia menyelinap ke gudang penyimpanan dokumen, tempat ia pernah menemukan laporan produksi. Debu beterbangan ketika ia membuka lemari arsip kayu tua yang penuh map. Tangannya meraba kertas-kertas usang, sampai akhirnya menemukan sebuah map berwarna merah, jauh berbeda dari yang lain. Isinya bukan laporan produksi, melainkan daftar nama para buruh dari tahun ke tahun. Di samping beberapa nama, ada tanda silang merah besar. Lalu catatan kecil sudah diambil. Ardi menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ia membuka lembaran terbaru. Tahun berjalan, matanya menelusuri satu persatu nama. Dan di baris paling bawah, jelas terbaca tulisan Ardi Wicaksono, wartawan. Ia terdiam, tangan gemetar memegang kertas. Rasa dingin menjalari tubuhnya. Jadi Ben, aku sudah masuk daftar, pikirnya. Langkah kaki terdengar dari luar gudang. Ardi buru-buru menyelipkan dokumen itu ke dalam tasnya dan bersembunyi di balik rak besi. Dua mandor masuk, berbicara dengan nada rendah. Sudah fix kan? Malam Jumat besok, ritualnya. Nama terakhir sudah jelas, kata salah satu mandor. Ya, wartawan itu. Dia sudah tahu terlalu banyak. Kalau dibiarkan, bisa berbahaya untuk semua. Ardi menahan napas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rasanya ingin lari saat itu juga. Tapi ia tahu satu gerakan saja bisa membuatnya ketahuan. Besok, kita rapat lagi di ruang giling. Pastikan semua buruh sibuk, supaya tidak ada yang curiga, ujar mandor satunya sebelum mereka keluar. Ardi menunggu sampai langkah mereka benar-benar hilang, lalu keluar dengan napas tersengal. Tasnya terasa berat, seolah dokumen di dalamnya adalah bom waktu. Sore hari, ia bertemu lagi dengan pemuda buruh yang kemarin memperingatkannya. Dengan wajah panik, Ardi menunjukkan lembaran itu. Lihat, namaku ada di daftar. Mereka benar-benar memilih aku. Pemuda itu pucat, Mas. Kalau sudah begitu, Mas harus pergi. Sekarang, jangan tunggu sampai malam Jumat. Sekali nama masuk, susah untuk lepas. Tapi aku butuh bukti. Kalau aku pergi sekarang, semua ini tidak akan pernah terbongkar. Orang-orang akan terus jadi korban, jawab Ardi, setengah marah pada dirinya sendiri. Pemuda itu menunduk. Mas, saya ngerti, tapi ini bukan sekadar melawan manusia. Ada sesuatu yang lebih besar yang ikut menjaga mereka. Nyai Tebu Ireng itu bukan sekadar dongeng. Saya pernah lihat sendiri. Ia berhenti, wajahnya penuh ketakutan, seolah tidak sanggup melanjutkan cerita. Malam itu, di penginapan, ketegangan semakin menjadi. Ardi mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Ketukan pelan di pintu, padahal ia tidak menunggu tamu. Tok, tok, tok. Ardi mendekat dengan hati-hati, memandang dari lubang kecil. Tidak ada siapa-siapa. Ia menahan napas, menunggu beberapa detik, lalu tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan berani ia membuka pintu, tapi yang ada hanya koridor gelap. Udara dingin menyeruak masuk. Ketika ia melangkah keluar, matanya menangkap sosok perempuan berkulit gelap berdiri di ujung lorong. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Kain jariknya berkibar pelan, meski tidak ada angin. Ardi terpaku. Kakinya seakan menancap ke lantai. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah dada Ardi, lalu berbisik dengan suara lirih, tapi jelas. Namamu sudah ditulis. Ardi berlari masuk, menutup pintu keras-keras.
Napasnya terengah, jantung berdetak liar. Ia menuliskan cepat di catatannya. Aku tidak hanya diburu oleh manusia. Nyai Tebu Ireng tahu namaku. Dia menunggu. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menemui seorang tokoh desa yang dikenal masih memegang tradisi lama, Mbah Kromo. Orang tua itu sudah renta, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam seolah masih bisa menembus lapisan dunia tak kasat mata. Mbah, saya sudah masuk daftar tumbal pabrik. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Kromo menarik napas panjang. Anak muda, kalau namamu sudah ditulis, berarti roh penjaga sudah mengakui. Itu bukan sekadar catatan di kertas. Itu semacam perjanjian gaib. Menghapusnya tidak mudah. Harus ada pengganti atau harus ada perlawanan langsung. Ardi menelan ludah. Hengen, maksudnya korban lain? Mbah Kromo mengangguk pelan. Itu cara yang biasa dilakukan para mandor. Mereka bisa menukar nama dengan nama lain, asalkan ada alasan kuat. Tapi kalau kau tidak mau ada orang lain yang jadi korban, jalan satu-satunya adalah melawan perjanjian itu. Tapi risikonya besar. Bisa jadi kau tidak hanya kehilangan nyawa, tapi juga jiwa. Sepulang dari rumah Mbah Kromo, Ardi makin bingung. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan dirinya. Di sisi lain, ia tidak tega jika orang lain harus menggantikan posisinya. Saat ia berjalan melewati pabrik, ia melihat para mandor sedang berkumpul di ruang giling. Pintu tertutup rapat. Suara-suara rendah terdengar dari dalam. Ardi memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Para mandor menyalakan dupa hitam, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, lalu menaruh potongan rambut dan pakaian bekas buruh di atas nampan. Di tengah ruangan, ada kuali besar berisi cairan merah pekat yang mendidih meski tanpa api. Ardi menahan teriakannya. Ia sadar ritual itu bukan sekadar mitos, dan ia tahu ritual berikutnya adalah untuk dirinya. Malam semakin larut. Ardi kembali ke penginapan dengan tubuh lemas. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Dalam hati ia tahu, besok malam Jumat, namanya akan dipanggil. Dan kali ini, ia mungkin tidak punya jalan keluar. Namun satu hal jelas, ia tidak akan tinggal diam. Jika harus mati, ia ingin kebenaran ini terungkap. Hari Kamis menjelang malam, terasa lebih panjang dari biasanya. Langit kendal memerah gelap. Awan berat bergelayut, seolah ikut menunggu sesuatu. Burung-burung berhenti berkicau lebih cepat. Dan desa di sekitar pabrik gula mendadak sunyi, seperti ditelan bayangan. Ardi duduk di kamar penginapan, tubuhnya tak tenang. Berkali-kali ia melihat jam dinding, seakan setiap detik menjeratnya lebih dalam. Besok malam Jumat, malam penentuan, nama yang sudah ditulis tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Ia menatap catatan di tangannya. Jika ada pengganti, namaku bisa lepas, tapi jika tidak, maka aku yang akan ditarik. Kata-kata Mbah Kromo terngiang lagi, menekan hatinya. Ardi tahu, satu-satunya jalan selamat adalah menukar dirinya dengan orang lain, atau berani melawan ritual itu. Namun, siapa yang bisa ia percaya? Pemuda buruh yang pernah memperingatkannya sudah tidak terlihat sejak kemarin. Kabar beredar, ia dipanggil mandor dan tidak pernah kembali. Malam itu, Ardi mencoba menyusup ke pabrik. Ia ingin tahu di mana ritual itu dilakukan. Dengan hati-hati, ia melompati pagar samping yang sepi. Bau tebu basi dan oli mesin menyambutnya. Lampu-lampu pabrik sudah dipadamkan, hanya beberapa obor kecil menyala di kejauhan. Suara-suara aneh terdengar dari ruang giling. Nyanyian rendah bercampur dengan tabuhan lesung, seperti gamelan tua yang dimainkan dengan nada sumbang. Ardi mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit. Pemandangan di dalam membuatnya bergidik. Para mandor berdiri melingkar, mengenakan ikat kepala hitam dan kain jarik. Di tengah lingkaran, kuali besar berisi cairan merah kembali mendidih, dan di atasnya mengapung potongan rambut, kuku, serta pakaian yang hangus terbakar di dinding. Ardi melihat selembar kertas besar dengan daftar nama, dan di bagian paling bawah, dengan tinta merah segar, jelas tertulis, Ardi Wicaksono Tubunia Kaku. Jantung berdetak kencang. Ia tahu, tak ada lagi jalan mundur. Tiba-tiba, salah satu mandor berhenti membaca mantra,
dan menoleh ke arah pintu. "Siapa di sana?" Suaranya lantang, tajam menusuk malam. Ardi buru-buru mundur, bersembunyi di balik tumpukan karung gula. Nafasnya ditahan, tubuhnya menempel erat ke karung yang berdebu. Dua mandor keluar, membawa obor, menyisir area sekitar. Suara sandal jepit mereka bergesek dengan lantai semen. Semakin dekat, Ardi menahan napas begitu lama, hingga dadanya nyaris pecah. Untungnya, salah satu mandor berkata, "Tidak ada siapa-siapa, mungkin angin." Mereka pun kembali masuk. Ardi baru berani bergerak setelah suara mereka mereda. Ia keluar pelan, lalu kabur dari pabrik secepat mungkin. Keesokan harinya, ia mendatangi Mbah Kromo lagi. Lelaki tua itu sudah menunggunya di serambi rumah. "Mbah, aku sudah lihat sendiri, ritual itu nyata. Namaku ada di daftar. Malam ini, mereka akan mengambilku. Apa aku bisa melawan?" Mbah Kromo menghela napas panjang. "Bisa, tapi kau harus punya nyali. Perlawanan bukan hanya melawan manusia, tapi juga arwah penjaga yang sudah mengikat perjanjian. Jika kau ingin melawan, kau harus hadir di ritual itu. Jangan lari, hadapi mereka." Ardi menatap tanah, keringat dingin mengalir. "Kalau aku gagal, nyawamu habis. Bahkan rohmu bisa ikut terikat di sana, menjadi bagian dari gula yang mereka hasilkan." Sore menjelang malam Jumat, desa semakin sunyi. Pabrik gula, yang biasanya riuh dengan suara mesin, kini hanya menyisakan dengungan samar. Para buruh diliburkan lebih awal, katanya antak perawatan mesin. Padahal, Ardi tahu itu untuk memuluskan ritual. Dengan bekal doa dan sedikit jimat pemberian Mbah Kromo, Ardi kembali menyelinap ke pabrik. Kali ini ia tidak hanya berniat mengintip, tapi benar-benar menghadapi mereka. Tepat tengah malam, ritual dimulai. Api obor menyala terang. Asap dupa hitam memenuhi ruangan. Para mandor berbaris, memanggil sesuatu dengan bahasa Jawa kuno. "Nyai Tebu Ireng, penjaga manisnya gula, datanglah, ambil tumbal yang telah kami siapkan, ambil namanya yang sudah tertulis." Ardi melihat tubuhnya sendiri, direbahkan dalam bentuk boneka jerami, dengan pakaian yang mirip miliknya, rambut hitam, dan secarik kain, bercoretan namanya, disematkan di dada boneka itu. Lalu, udara mendadak bergetar. Dari kuali besar, asap hitam membumbung, membentuk wujud perempuan berkulit gelap, dengan mata merah menyala. "Nyai Tebu Ireng muncul. Siapa yang kalian serahkan malam ini?" Suaranya menggema, lembut namun mengandung ancaman. Para mandor serempak menjawab. "Ardi Wicaksono, wartawan yang tahu terlalu banyak." Sosok itu tersenyum samar, menoleh ke arah boneka jerami. Namun sebelum ia menyentuhnya, Ardi berteriak dari balik bayangan, "Tidak, aku di sini." Semua mandor terkejut. Obor hampir jatuh dari tangan mereka. Nyai Tebu Ireng menoleh. Matanya langsung menatap Ardi yang melangkah masuk ke lingkaran. "Kau berani datang sendiri?" Suara Nyai bergema. "Aku tidak akan lari. Kalau memang aku yang kau inginkan, ambil nyawaku di depan mereka semua. Tapi aku tidak akan diam melihat kalian terus menipu orang-orang dan menjadikan buruh sebagai tumbal." Para mandor panik. Salah satunya berteriak, "Jangan bodoh, kalau kau melawan, dia akan marah. Bisa-bisa desa ini yang jadi korban." Tapi Ardi berdiri tegak. "Biarkan semua orang tahu kebenaran. Kalau aku mati malam ini, setidaknya aku mati dengan membawa bukti." Ia mengangkat map merah yang berisi daftar nama korban. Nyai Tebu Ireng mendekat. Rambut panjangnya terurai liar, wajahnya berubah mengerikan. "Kau menantangku? Apa kau pikir namamu bisa dihapus begitu saja?" Ardi merasakan tubuhnya bergetar, tapi ia menggenggam jimat pemberian Mbah Kromo erat-erat. "Aku menantangmu. Jika kau benar-benar adil, biarkan para mandor ini yang membayar dosa mereka. Mereka yang membuat perjanjian, mereka yang memilih korban. Kenapa buruh tak berdosa yang selalu jadi tumbal?" Niai berhenti, menatap para mandor. Senyumannya berubah dingin. "Benar, mereka yang membuat perjanjian, mereka yang menulis daftar, maka mereka pun tidak bisa lari." Mendadak, mandor-mandor itu berteriak ketakutan. Tubuh mereka seperti ditarik satu persatu ke arah kuali mendidih. Tangan mereka meronta, tapi tak ada yang bisa menolong.
Ardi menyaksikan dengan ngeri tapi juga liga. Untuk pertama kalinya, rantai pesugihan itu tampak patah. Namun, sebelum menghilang, Nyai Tebu Ireng kembali menoleh ke Ardi. Ingat, pemuda, manis gula, selalu butuh darah. Kau boleh selamat malam ini. Tapi perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir. Lalu sosok itu lenyap bersama asap hitam, meninggalkan ruangan dengan bau gosong dan jeritan mandor yang tak lagi terdengar. Ardi terjata, tubuhnya lemas, map merah masih dalam genggaman. Ia tahu, malam ini ia selamat. Tapi kata-kata terakhirnya Tebu Ireng menancap di benaknya. Perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi itu, Kendal seolah kembali normal. Pabrik gula tetap mengepulkan asapnya. Buruh kembali bekerja seperti biasa. Dan suara gerobak pengangkut tebu berderak di jalan tanah. Seakan-akan malam Jumat yang mencekam itu hanyalah mimpi buruk yang dialami Ardi seorang. Namun bagi Ardi, segalanya berbeda. Ia masih teringat jeritan para mandor saat tubuh mereka ditelan asap hitam, wajah Nyai Tebu Ireng yang menyeringai, serta kata-kata terakhirnya, manis gula selalu butuh darah. Ia duduk di teras penginapan dengan map merah berisi daftar nama korban di tangannya. Bukti itu nyata. Tapi anehnya, pagi ini pabrik berjalan normal tanpa kendala. Buruh tidak bertanya-tanya soal mandor yang hilang, seolah semuanya tetap berjalan seperti biasa. Kenapa mereka tidak curiga? Batinnya. Seakan-akan pabrik memang ditakdirkan untuk menelan orang, dan orang-orang sudah pasrah. Ardi memutuskan kembali ke rumah. Mbah Kromo, orang tua itu sedang menjemur daun singkong di halaman. Ketika Ardi datang, "Mbah, mandor-mandor itu sudah hilang. Ritual dihentikan. Tapi kenapa pabrik masih berjalan seperti biasa?" Mbah Kromo menghela napas panjang. "Nah Ardi, kau harus tahu, pabrik itu bukan sekadar bangunan. Dari awal ia dibangun, sejak masa Belanda, fondasinya sudah bercampur dengan darah. Itu sebabnya, meski pelaku pesugihan lenyap, roh penjaga tetap terikat di sana. Nyai Tebu Ireng tidak butuh mandor, tidak butuh pemilik. Ia hanya butuh perjanjian terus ditepati. Dan perjanjian itu melekat pada pabrik." Ardi merasakan perutnya mual. Jadi benar, perjanjian itu tidak akan berakhir hanya karena para mandor sudah dihukum. Lalu, APA korban akan tetap ada? Tanya Ardi. Mbah Kromo menatapnya lekat-lekat. Ya, kecuali ada orang yang berani menutup pabrik itu, menghentikan seluruh mesin, dan merelakan semua keuntungan berhenti. Tapi, siapa yang akan berani? Pabrik ini adalah nadi ekonomi desa. Tanpa pabrik, banyak yang kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang rela mengorbankan kenyamanan mereka demi memutus kutukan. Ardi pulang dengan pikiran bercampur aduk. Ia menulis laporan panjang, menyalin semua bukti, mencetak foto arsip, lalu mengirimkan ke redaksi korannya. Baginya, kebenaran harus disebarkan, meski mungkin sulit dipercaya. Namun malamnya, sesuatu aneh terjadi. Saat ia berjalan pulang ke penginapan, buruh-buruh yang biasa menyapanya, kini hanya menatapnya dingin. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. "Kenapa mereka melihatku begitu?" gumamnya. Di penginapan, ia mendapati pintu kamarnya sudah terbuka. Saat masuk, ia terkejut. Map merah itu hilang. Hanya catatan pribadinya yang tersisa. Ardi panik. Siapa yang mengambilnya? Jangan-jangan buruh-buruh itu. Malam semakin larut. Ardi mencoba tidur, tapi suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Kali ini tidak ada sosok perempuan, melainkan beberapa orang desa. Mereka menatapnya dengan wajah datar, dingin. Salah satunya berkata pelan, "Mas Ardi, ikut kami ke pabrik. Ada yang perlu diperlihatkan." Ardi ragu, tapi tidak punya pilihan. Ia mengikuti mereka. Di dalam pabrik, suasananya jauh berbeda. Buruh-buruh berkumpul, berdiri dalam lingkaran. Di tengahnya, map merah yang hilang diletakkan di atas meja. Seorang lelaki tua yang tidak pernah Ardi lihat sebelumnya berdiri di depan dengan pakaian rapi bak pejabat. "Mas Ardi," katanya, suaranya berat dan berwibawa, "kau sudah terlalu jauh. Kau kira dengan membongkar ritual mandor, pesugihan ini berhenti? Tidak, kami semua tahu sejak lama, dan kami semua rela." Ardi tercengang.
Rela? Maksudnya kalian tahu ada tumbal setiap tahun? Kalian tidak peduli? Lelaki itu tersenyum tipis. Tentu saja kami peduli. Tapi gula ini adalah hidup kami. Tanpa pabrik, desa akan mati. Lebih baik 1 atau 2 orang hilang daripada ribuan orang kelaparan. Kami tidak butuh orang luar mengajarkan kami soal moral. Kami sudah memilih. Ardi terpaku. Rasanya seperti ditikam dari dalam. Jadi selama ini bukan hanya mandor yang terlibat. Seluruh desa ikut membiarkan, bahkan menyetujui. Tiba-tiba ruangan bergetar. Asap hitam mengepul dari kuali dan Nyai Tebu Ireng muncul kembali. Wajahnya kali ini lebih jelas, cantik sekaligus mengerikan. Namanya tetap harus diambil, katanya dengan suara dingin. Menunjuk Ardi, orang-orang desa tidak protes. Mereka menunduk, seolah sudah menerima. Ardi berteriak, "Kalian semua gila, kalian biarkan aku jadi korban. Padahal aku yang menyelamatkan kalian dari mandor-mandor itu." Lelaki tua itu menatapnya datar. Mandor bisa diganti, pemilik bisa berganti, tapi pabrik harus tetap berjalan. Kau sudah ditulis, itu takdir. Nyai Tebu Ireng mendekat, tangannya terulur. Ardi merasa tubuhnya kaku, seolah ditarik. Ia meronta, berteriak, namun orang-orang desa hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Tepat saat tangannya hampir menyentuh dada Ardi, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar. "Berhenti!" Mbah Kromo muncul, membawa sebuah kendi tanah liat berisi air suci. Ia menumpahkannya ke lantai. Asap hitam mendesis. Nyai Tebu Ireng mundur sambil meraung. "Ardi, lari! Sekarang!" teriak Mbah Kromo. Ardi berlari sekuat tenaga keluar dari pabrik. Sementara suara raungan dan jeritan orang-orang di dalam bercampur menjadi satu. Ia tak menoleh ke belakang, hanya terus berlari hingga tiba di jalan raya, jauh dari desa. Beberapa hari kemudian, berita tentang kecelakaan pabrik tersebar. Dikatakan bahwa pabrik meledak karena mesin tua. Banyak buruh tewas, termasuk tokoh-tokoh desa. Tidak ada yang menyebut soal ritual atau pesugihan. Ardi selamat, tapi dengan hati yang hancur. Ia mengirimkan tulisannya ke koran, namun redaksi menolaknya. Terlalu fiktif, terlalu berlebihan, kata mereka. Kini, Ardi hanya bisa duduk di kota, menatap gula pasir yang ditaruh di cangkir kopinya. Manisnya menusuk lidah, tapi setiap butir mengingatkannya pada darah yang tersembunyi di baliknya. Ia berbisik pelan, manis yang terlarang. Dan di dalam benaknya, ia mendengar kembali suara lirih Nyai Tebu Ireng. Perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir.